Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Winnie Kasih Tepuh. Nah, di sini kita akan membahas kembali tentang manajemen pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Kristiawan MPD. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Katalia Tepuh dengan NPM A1J022047, Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari kelas 2A. Nah, teman-teman, yang kita akan bahas pada kali ini adalah konsep manajemen pendidikan tinggi, di mana topik utamanya adalah konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dimensi makna perguruan tinggi, dan tantangan globalisasi. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pada tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. A. Akademik, penyelenggaraan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. B. Politeknik, penyelenggaraan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. C. Sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. D. Institusi, penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam bentuk sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. E. Universitas, penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. 2. Teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksud untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pada tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan, namun perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. 2. Pengorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. 3. Penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan akal budi, serta menyangkut hubungan antar pribadi. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen.
Namun, bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak ada kendalanya, dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan bukan demi kreativitas sendiri tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks pencairan kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistem. 4. Dimensi sosial. Perguruan tinggi implementasikan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pengajaran dan penelitian. Perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problem yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, keburukan, dan lain-lainnya. 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat pengangguran lulusannya. Perguruan tinggi berharap menghadapi persaingan, yaitu antar perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkat berbeda pada budaya. Masyarakat Indonesia ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. 2. Tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Proses belajar mengajar melalui internet tidak akan dapat menggantikan seperti sekarang ini secara tatap muka di gedung universitas. 3. Golongan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan tentang materi kitab kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran, silakan mencantumkannya di kolom komentar. Terima kasih.
bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.